Kernya itu dibilangnya tuh. Ini ya, ininya. Iya. Nah, jadi ada efek-efek. Ada efek kayak besi ketemu besi. Kercing gitu. Cing, itu kan beda banget. Kalau tradisional lebih ke mid dia suaranya, nggak terlalu ces. Agak tebel dikit. Gini ya. Ces gitu. Ces gitu. Selamat sore. Welcome Mas Bowie. Halo. Oke. Sambil kita menanggapi komen-komen, kita panggil dulu bintang tamu kita. Ada Aan atau bisa dipanggil Komeng. Tepuk tangan dulu dong. Masuk, Pak. Nah. Adulnya mana nih, Adul? Oke, selamat sore Pak, selamat datang. Malam, sore. Boleh perkenalkan dulu diri Anda. Siapa Anda sebenarnya? Saya manusia biasa. Saya tahu. Saya tahu. Halo semua, gua Aan atau bisa dipanggil dengan Komeng, instruktur cik musik di Rawamangun di pusat. Salam kenal. Annyeonghaseyo. Gimana? Ada masalah? Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Di sini kita cuma ngobrol aja. Ini permasalahan di tim kita nih. Baik. Lama banget nunggu. Aduh. Sendirian. Oh iya. Mana satu lagi tuh orang? Udah lah, biarin aja lah. Anggap aja dia udah nggak ada. Gimana, Oke, Les? sebelumnya Bang, lu kan drummer nih. Kata siapa? Ya, kabar burung aja. Oh, kabar burung. Iya. Kan drummer yang mana lu instruktur di sini. Udah gitu lu juga apa lah Anda dapat Telat, Mas. Sorry. Bener Iya. tadi. Habis Selamat jualan. datang, Komeng. Selamat datang. Habis jualan dia. Laku ya? Kita periksa dulu ya live YouTube ada berapa? Gue lagi ngomong dipotong terus. Masih 37 orang yang Masih 37 orang, oke. Wah, ada yang hai. Ya, Ada hai. dari @sidik sederajat. Iya. Gue dipotong nih lagi ngomong nih. Tahu dia Ngeselin, mau ngasih lupa pertanyaan gue. ke gua. Gimana Les? Ya. Lanjut. Apa tadi? Oh ya, lu kan biasa main di mana-mana, terus lu juga guru di sini kan. Karena kita mau bahas tentang simbal. Seberapa pentingkah simbal untuk seorang drummer seperti lu? Simbal itu salah satu dari 3 item yang paling utama buat gua dalam sebuah drum. 3 item. Apa saja? Yang pertama snare. Snare, Itu pasti utama tuh. Kick, kick, bass drum, sama hi-hat. Nah, simbal itu termasuk crash hi-hat, ride itu kan termasuk kan, Simbal berarti kan ya. Jadi snare, bass dan hi-hat dan saudara-saudaranya tuh termasuk 3 item utama. Nggak ada itu ya nggak enak main drum gitu loh maksud gue. walaupun gak ada tom pun Nggak ada tom nggak masalah. Nggak masalah. Kan masih bisa kita fill in dengan snare aja atau snare ke hi-hat aja. Gitu loh. Cuman mau ngasih tanda ke teman-teman yang lain mau pukul apa kalau nggak ada simbal. masa Mah. duduk tak kan Iya. enak, kan? Masa tak. Ayo, apaan nggak ada? One-nya di mana? Desnya nggak ada, Iya, desnya ya? desnya nggak ada gitu loh. Itu tiga item yang paling utama buat sebuah kebutuhan drum set ya gitu. Iya juga. Iya kan? Nggak lucu loh. Nggak ada desnya. Kalau nggak ada tom, nggak ada floor is okay. Hmm. Masih nggak apa-apa. Lo fill in masih bisa di snare aja atau ditambahin ke hi hat misalnya. Tuh. Cuman ngakseninnya kemana? Bisa sih ke hi hat juga Hi-hat. kan, tapi open dengan Oh, open. iya. Cuma kalau hi hat yang nggak ada, nggak mungkin juga Iya, kan iya. gitu loh. Kecuali lo dengan main amplak hanya di snare aja, cuman main pakai brass stick, akustikan masih oke tanpa ada simbal gitu. Betul. Gitu. Kalau menurut gue sih gitu guys. Cek Oke, guys. tadi ada sih guys. Tai banget. Ada hi hat, crash, ride, Ya, apa lagi? China, itu alat penunjang lagi sih kalau menurut apa? gua. Penambahan aja sesuai kebutuhan si drummer tersebut. Oke. Cuman yang paling umum pasti harus ada hi-hat, crash dan ride. crash cymbal Oke, dan kita bicara ride. 3 itu dulu ya berarti. Yes. Nah, yang gue mau tanya adalah
peran masing-masing tiga nih. Hi-hat tuh biasanya untuk apa, crash untuk apa, ride untuk apa? Ya, hi-hat itu biasanya digunakan untuk saat seorang drummer lagi menjaga ritmenya atau ngasih tempo ke dalam sebuah permainan beatnya. Itu hi-hat itu di situ. Atau untuk mentransisi kalau dalam sebuah komposisi lagu yang umumnya bisa disebut dengan song craft. Di tengah-tengahnya itu pasti si drummer sudah ngasih kode dengan dia ngopen hi-hat. Ini bakal mau pindah ke kemana atau mau ke bridge kah atau mau craft kah, biasa aja gitu. Sudah di open sama dia. Udah mulai berisik mainnya tuh. Gitu. Karena dinamikanya sudah mulai naik. Nambah emosi. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Itu si hi-hat ya. Itu sih hi-hat. Menjaga ritme. Iya, menjaga ritme atau menjaga ketukan. Di ride juga bisa sebenarnya, cuman jarang. Jarang di pas lagi song langsung main di ride itu jarang. Tapi ada sih beberapa lagu yang kayak gitu. Ada pasti banyak lah gitu. Cuman umumnya ini kita bicara keseluruhannya pasti semua lagi main di songnya pasti di hi-hat. Dengan posisi close. Beda dengan intro ya. Kalau di intro bisa dia langsung open kah atau langsung ngedrive di ride kah, beda cerita itu. Cuma ini kan kita bicara umumnya di fungsi hi-hatnya itu aja ya. Untuk secara basic ya, secara umumnya hi-hat adalah ya itulah membuka segalanya gitu. Iya. Iya juga sih. Boleh juga benar. Buat ngitung tempo 1 2 3 ya dari hi-hat. Nggak mungkin dia pukul bagian kayunya drum. Teman-temannya nggak bakal denger. Apaan tuh? Gitu apaan tuh? Gitu. Apaan nih? Miring lagi. Apaan tuh? Gitu. Apaan nih? Iya. Terus? Udah, kok ketawa-tawa sih Anda? Kenapa? Kenapa, Mbak? Ada masalah? Oke, hi-hat. Ya. Ini ya hi-hat ya. Ya, nih hi-hat. Tuh. Ini apa ini? Senten. Hah? Senten. Santen. Sinten. Apa sih ini? Lu canda terus. Senten. Oh, senten. Iya. Kayak hi-hat. Sekarang ke crash. Apa? Si crash ini fungsinya apa dia? Udah kenalan belum? Belum. Kenalan dulu. Lu pukul dulu biar tahu. Marah lu dia. Misi ya gitu. Kan yang mukul yang ini. Kok sakit yang ini? Gitu dong. Oh, gua enggak. Serius gua enggak. Gua lagi mikir tadi. Boleh ya enggak apa-apa lah. Ya. Udah biasa saya di situ, udah biasa. Enggak ditanggepin gitu. Crash tuh salah satu ornamen drum yang apa ya? Ngasih sound yang bisa bermacam-macam loh, Les. Crash itu karena crash itu banyak size-nya. Banyak tipenya juga dan hi-hat juga sebenarnya banyak ya. Cuman kayaknya kalau crash itu lebih banyak deh kalau menurut gua ya, lebih banyak ketimbang hi-hat gitu karena dia memberi ornamen sound yang berbeda-beda di setiap genre lagu. Iya, punya karakter yang masing-masing. Kalau yang kita ketahuin ada yang simbal brilian ya, tahu gak lo brilian? Atau tradisional atau kalau bahasanya raw itu simbal yang menil keluarin tuh bukan yang menil keluarin yang kalau jelek banget dah yang banyak tutulnya kayak karat itu jenisnya raw RAW. Iya raw. Iya. Mentah, makanya tadi gue bilang mentah. Iya. Mentah gitu loh. Menil ngeluarin itu kayak gitu. Kalau kayak Sabian, Paiste dia lebih banyak di jenis-jenis simbal brilian sama tradisional banyak juga dia. Itu apa bedanya Bang? Gue nggak ngerti raw, brilian, tradisional. Gini, kalau brilian itu lebih apa ya? Soundnya lebih brilian. Lebih pinter. Lebih brilian. Ya, kalau simbol-simbol yang brilian itu lebih apa ya? Dia tuh enak tuh. Lebih agak high aja deh gitu. Bright, lebih bright. Bukan bright juga. Maksudnya lebih apa ya? Kalau menurut gua nih selain kebutuhan gua yang gua butuh suara agak high becek gitu.
Itu sound tipe-tipe simbal yang brilian. Kalau tradisional lebih ke mid dia suaranya, nggak terlalu ces. Agak tebel dikit. Gini ya. Gitu. Gitu. Nah, kalau yang player yang suka sound dark gitu, pasti dia ngambilnya yang kayak manual yang raw tadi. Bison yang raw itu yang toto itu ya bes suara itu yang lebih dalam banget gitu, lebih low gitu lah karakternya lah kalau menurut gue sih kayak gitu. Gitu, Les. Nah, untuk fungsi di song tadi kan hi-hat kan untuk biasanya kan untuk apa namanya? Iya, penanda cari satunya lah dia ketika lagi si drummer itu fill in. Penanda apa? Penanda buat nyari one-nya lah. Oke. Masa ya lagi fill in ding langsung ke beat berikutnya kan teman-teman lo mau kemana? Iya. Ke situ lah fungsi sama buat ngasih ornamen. Ya kan tadi gue bilang Crash itu buat ngasih ornamen sound yang berbeda gitu loh maksud gua. Ketika dia fill in dia mungkin mau masukin gue bosen nih fill in pakai simbal 16 mulu. Gua mau pas fill in masuknya pakai simbal 20 misalnya Crash 20 biar lebih lebar kan gitu. Kan dia memberikan sebuah ornamen yang berbeda di situ. Itu Crash. Gak mungkin nih kalau misalkan lu punya 2 Crash nih dalam satu set drum. Gak mungkin satu ukuran. Enggak. Satu tipe, satu ukuran. Kalau tipe gua ya, Cuma kalau size gua enggak. Gua nggak mungkin sama. Enggak. Gua pakai 16, 17, 18. Kalau sama kalau semua, bisa flat lah ya. Kalau sama semua jadinya flat ya. Tergantung kalau memang si drummer itu maunya size-nya dengan sama tapi karakter simbal yang berbeda oke. Sah-sah aja. Itu nggak bisa dipaksain, Les. Seleranya si pemain mau 16 tapi dengan berbeda, yang sebelah kirinya mungkin tin crash, sebelah kanannya medium crash, kan itu sudah dua ornamen yang berbeda soundnya. Ya, pinter kan jawaban gua. Iya. Alhamdulillah. Baru kepikiran gua tadi. Bener nggak bilang tergantung juga dengan jenis lagunya? Betul, Pak. Tergantung jenis lagunya. Gitu. Kalau teman-teman gua belum lama nih sebelum gua diajak untuk podcast ini, dia nanya, lo pakai simbal apa, Meng? Size berapa? 16. Lu masih pakai 16? Masih. Kenapa emang? Karena menurut gua, karena gua pemain reguler, gua main di cafe, dan launch-nya itu bukan yang segede lapangan bola. Jadi gua nggak perlu size simbal yang besar-besar, karena menurut gua bakal ngeganggu teman-teman yang lain karena gua terlalu berisik mainnya. Ya kan, kalau saya sudah 18 ke atas atau 17, 19 ketika crash gua pukul, das, kan dia lebar banget soundnya gitu loh. Makanya gua masih tetap bertahan dengan size 16. Dan buat all genre kayak gua, semua lagu gua mainin itu masih sangat cocok masuk kok. Cocok ya. 16. Beda mungkin kalau kita main di outdoor ya, lapangan bola atau apa, atau sedang event kantor atau apa, tapi dia di luar dan outdoor mungkin crash lebih besar, nah biar lebih terasa juga. Tapi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan si drummer sih. Tapi entah kenapa gue masih suka aja pakai 16 karena dia lebih adem gitu loh. Nggak ngeganggu menurut gua. Karena sesuai kebutuhan. Nggak mungkin pas lagi song main pelan tiba-tiba gue pukul 18 jedang. Kayak jomplang. Ngerti gak sih maksud gua? Nyampe nggak kira-kira? Iya, ngerti. Nyampe nggak? Ada masalah nggak? Nggak, santai. Gue nggak marah kok. Ya gitu, nggak mungkin ketika kita lagi masih main soft terus dihantam crash 18 yang suaranya lebar atau 19 yang lebar dan tebal das gitu, kayak menurut gue masih kurang suka sih. Tetap harus pakai yang agak soft juga, ngimbangin dengan ritme lagunya juga. Atau mungkin bisa juga dengan 17 18 atau size 19 nggak yang gua hantem kencang, atau mungkin gua cuma main reverse saja karena biar dia lebih lebar kan. Paham gak lo? Paham. Ngerti ya? Ngerti. Tapi tanpa mengganggu sebuah aransemen itu, tanpa ngeganggu juga teman-teman gue yang lain. Ini bicaranya gue kenyamanan saat di panggung ya, bukan untuk recording. Kalau recording lain lagi urusannya, kebutuhannya. Iya, gitu. Kalau gue gitu sih. Tadi udah crash, terus ride. Ya. Sebelum crash ride itu apa berarti? Crash ride itu
ada apa ya dibilang ya? Itu gue sejujurnya masih Iya. ini maksudnya lebih dominan ke crash-nya atau ke ride-nya gitu. Kalau crash rate itu kayak si brand itu menciptakan simbal itu yang bisa di double fungsi. Bisa lo drive, bisa juga lo mainkan ngambil ride-nya selayaknya ride pada umumnya. Gitu. Dan Belnya doang gitu. iya, atau belnya doang bisa. Dan kalau di low drive pun masih bisa dapat crash ya, res gitu ya, masih bisa dapat gitu. Oke, Crash lanjut, ride. lanjut. Ke ride berarti. Kalau ya sekarang ke ride tuh fungsinya hampir sama menurut gua pribadi hampir sama hi hat ya, sama-sama buat ngejaga ritme permainan si drummer itu. Dan biasanya digunakan di saat ref, di saat dinamika sudah mulai naik, itu dia biasa dihajar di ride biar soundnya lebih lebar, berisik dan lebar gitu loh. Kalau hi-hat kan nggak berisik aja, cuman kalau di ride, kalau mau ngambil drum kan jadi tetap lebar dia. Di kalau kita ambil di ride-nya atau mau ngambil di bagian pinggir-pinggirannya doang buat penanda atau kayak crash tadi, perubah ornamennya, merubah ornamen soundnya atau ngambil di bellnya, gitu loh. Masih lebar ting ting ting, beda dengan kalau kita ambil bell di crash, dia pasti lebih tipis ketimbang di ride. Itu menurut gua. Kalau menurut gua ya teman-teman ya, jangan gimana ya. Ini kan berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman. Kita sharing. Menurut Bukan gua. ngajarin. Bukan ngajarin, kita sharing, ngobrol santai aja. Mungkin ada pertanyaan dari komen-komen Instagram nih. Ya, teman-teman. Ada, boleh. Dari Jikur Senang 5. Ya, halo. Kak, tanya kalau simbal karatan bersihinnya bagaimana ya? Simbal karatan. Iya. Karatannya udah yang kayak gimana nih? Kalau misalnya karatannya masih bekas sekedar namanya drummer, pasti tangannya berkeringat, megang, itu bisa ngasilin jamur yang lama-lama berkarat. Kalau bersihnya bisa pakai polish simbal di Chicks Warehouse jual. Ada. Zildjian polish. Zildjian polish bisa bersih. Nggak nyampe 200.000, Iya. 150-an gitu. Betul. Ada kok. Ada obatnya lah. Ada obatnya. Pakai Zildjian polish bisa dibersihin lagi. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Oke. Kita lanjut lagi ya. Asam ini mulut Apa? ya. Kopi. Aduh, nggak ada si Yanto nggak ada. Yanto ya? Aduh. Plesetannya Yanti gitu. Oh, Yanti. Nunung. Nung. Aduh, gimana sih? Oke, tadi udah nyampe kret. Nah, sekarang kita masuk ke drum set yang tidak pada umumnya, Bang. Yang sudah mulai menambah mungkin seperti splash. Atau bahkan clapstack, atau bahkan China, atau ada apa lagi gua nggak ngerti. Nah, itu kita bahas kegunangannya masing-masing lagi deh. Dari si splash dulu nih. Ya. Dia kan kecil-kecil cabai rawit ya kalau gue lihat ya. Dia nih di drum, kalau yang gue lihat di drum set kayak metal lah, genre metal. Ya. Itu kan candi tuh ya. Drum setnya candi, semua simbal ada. Tiba-tiba dia nongol di tengah-tengah. Sebenarnya fungsinya ini untuk apa dia? Mau tidur apa mau gimana? Gue ngantuk. Udah prepare aja nih. Fungsinya sama aja, karena dia memang jenisnya ornamen sound untuk seorang drummer. Karena nggak semua, gimana ya ngomongnya ya, nggak enak Les kalau semua dihajar di crash, bakal berisik banget. Ya apa-apa crash, apa-apa crash. Makanya mungkin aksen kali ya. Iya, buat aksen atau buat pemanis gitu. Karena soundnya splash itu manis banget kan. Cing. Dan dia tidak sustain kan? Ya, pendek banget, pendek banget. Cing. Ya, gitu doang. Pendek cing. Itu untuk pemanis saja sih buat si drummer itu. Dengan berbagai macam size, dengan berbagai macam brand, dengan karakter yang beda-beda. Splash itu bakal nambahin sebuah ornamen sound yang berbeda buat si drummer, dan kita pun yang mendengar pun bakal lebih jadi enak ya. Jadi asik sih. Jadi diselipin di sini jadi asik, dan banyak juga kan band-band metal yang
pas lagi dia main untuk bentuk filenya dia ngambil di splash. Cici gitu. Iya, Banyak ada, dong. ada. Kalau dia ngambil di crash terus berisik doang. Jadi kan jadi nggak enak. Emang kalau ngambil di cing jadi enak gitu loh. Buat kayak ya tetap gue bilang itu gue bilang pembeda sound, penambahan ornamen kayak splash, stack dan kawan-kawan itu sound efek yang dibutuhin sama seorang drummer yang memang dia ngerasa butuh gitu loh. Kalau stack tuh lebih ke apa ya? Bedanya apa ya? Splash sama stack ya? Stack itu kan simbol yang ditumpuk. Oh iya. Seolah Clap stack. ya, seolah-olah seperti kita pukul hi-hat cuman soundnya aja kita pukul hi-hat tapi soundnya beda. Kalau hi-hat cik just cik. Kalau lagi close. Kalau stack itu kan ada sound yang ngasilin suara trash. Iya. Trash agak agak begitu, ada juga yang cek tapi agak trashnya dikit gitu loh. Rada lebih pecah gitu ya kalau. Iya, kayak simbol-simbol pecah gitu. Dan biasanya tuh kalau buat di era sekarang banyak dipakai sama drummer gospel lah ya. Banyak yang pakai stack itu. Hampir semua chop mereka ujungnya ada stack atau di awalnya dia dimulai dengan pakai stack gitu. Sama aja lah ujung-ujungnya. Situ-situ lagi ya. Ya situ lagi, ornamen sound aja. Pembedaan kalimat mungkin ya. Iya. Pengkalimatannya. Tinggal kapan ditaruhnya, kapan dipukulnya, itu aja. Kalau terus-terusan juga nggak enak. Nggak enak dong. Semua Sepanjang lagu kita pakai stack terus nggak enak. Sepanjang lagu kita pakai splash terus nggak enak. Gitu. Pokoknya apapun yang terus-menerus tidak enak. Nggak enak. Yang berlebihan itu nggak baik. Betul. Apalagi kalau nggak usah. Kenapa jadi ceramah ini? Lalu ada China. Ya. Yang gua tahu China itu biasanya wah itu enak buat breakdown tuh, Pak. Kalau Ya, boleh buat breakdown boleh. wah itu enak banget. Buat penanda saat lagi aksen boleh. Terus pas. Wow, itu gagah banget itu. Das, Iya. China itu kalau menurut gua ya itu suara yang mewah menurut gua. Mewah ya, betul. Setuju sih gua. Lebih gitu. Dan dia ini bukan ya, bukan ya, China. bukan itu. Bukan. Bukan. Sotoy. China itu apa ya? Ornamen yang bener-bener beda sendiri ketimbang yang lain ya, ketimbang kayak crash ride, splash, apalagi Udah apa lagi sih? sih? Gua nggak hafal. Atau crash ozone yang bolong-bolong kayak gini. Oh, yang bolong-bolong gini. Itu China tuh memang dia beda sendiri, khas betul dia. Itu karena kayak ini tau gak lo? Gue bukan ngomong rasis ya. Kalau di Cina sana tuh yang cing. Oh, inian. Cing. Iya, itulah Apa pokoknya. tuh namanya tuh? Tapi gue juga Peluk tangan. Iya. yang di barongsai. Iya. Cang gitu kan. Iya. Makanya oleh produsen pembuat simbal ini diciptakannya sebuah simbal China. Tapi gue juga nggak tahu sebenarnya Lu pakai nggak? sejarahnya gimana. Dulu gue pakai. Sekarang Untuk reguleran. Ya, Anjir. Dulu. Agak niat ya. agak niat gua. Oh, dulu niat gua, rame gua kalau bawa. Udah kayak orang pengen tawuran dah. Kadang simbal doang, drumnya nggak dibawa Iya. deh. Karena simbal doang, sticknya gua nggak bawa. Ulah, stick gua ketinggalan, gua mau pakai apa? Gimana mainnya? Iya, enggak sih. Gitu loh. Guyon. Dan emang China tuh sound dia tuh di antara sound ornamen di simbal dia memang paling beda sendiri sih. Dan dia ada yang kecil nggak sih China tuh? Ada, Berapa? gua punya 10 Oh 10 ada. mini China. Gua punya 10. Suaranya gimana? Cuang. Udah beneran cuang gitu. Ulang. Cuang. Iya, gua punya 10 masih ada. Temennya bebek. Iya, ada Soang. nyebut merek nggak apa kan? Coang temennya bebek soang gitu. Oh, soang. Dua kali ya Bang lu nggak nangkepin Gua lagi mikir. Iya, oke. Lu bercanda mulu. Iya. Kesempatan. nyebut merek nggak apa-apa kan? Apa? Wuhan gua punya. Wuhan. Iya, merek Wuhan. Di sana yang pengantar Covid itu katanya gua nggak tahu. Coba serius, mereknya Wuhan. Ada ya? Ada mini China 10. Valid ya. Bunyinya coang gitu.
Lucu. Temennya bebek dong. Teman-teman bebek itu soang. Iya. Masuk. Masuk. Nah, baru pas jangan pas lagi gue lagi begini lo. Iya. Lu ngajak Maaf. Iya. Ada gua 10 apa 12 pokoknya antara 10 apa 12 Pokoknya dah. kecil lah ya. Kecil bunyinya sang. Pada umumnya kan dia 18, 20 gitu. Ah, 16 ada. 16 ada. Ada. China 16 ada. Nah, kalau yang situ punya China gua tuh. 10 atau 12 tuh bunyinya gitu lah, cang gitu. Nah, Ngopi tuh. kadang gua tumpuk sama stuck. Si China-nya Sama stuck sama splash. sama flash. Buat jadi stack. Campur dah tuh. Jadi bukan cong lagi. Gimana? Cong. Kan udah. Rada keran. Kan Iya. tekan sama splash ya. Iya. Apa itu? Oh begini ya, salah nangkap begini kan ketutup sama splashnya. Jadi bunyinya gimana? Kalau nggak ada splash, cang. Iya. Tutup, cang. Rada kalem nih. Iya. Sebelum kita lanjut kopi dulu kali, kopi. Kopi mana? Yanto. Teman-teman ada nanya nggak di sana gimana? Halo, Yanto datang, asik. Ding ding. Kalau pakai masker sih. Malu dia. Takut bini nonton Hai. Makasih. Luar Asik. biasa. Boleh silakan. Gimana? Sambil Ya. ngobrol. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tapi balik lagi ke yang tadi nih. Nah, kalau tadi kan simbal yang karatan ya pakai itu ya. Itu bisa buat stand-nya juga nggak? Maksudnya? Si Stand ini? kalau Ya stand beda karatan. bahan dong. Beda bahan. Kalau yang Zildjian Polish itu Ya simbal kan bahannya aja apa? Logam, kuningan. iya. Situ rasuna saya situ. Iya. Kuningan. Palingan kalau mau lo bersihin lagi sih mungkin krom ulang kali ya, tapi Iya. mahal pasti bayarnya. Kalau enggak ada enggak? Ada gak sih? Buat biasanya buat bersih besi, simbal itu aja, jamuran buat gitu. bersih simbal. Stand. Bersih stand. Polish Zildjian juga Ini. pakainya. Oh ya? Sunpoly. Rusak, jangan. Tapi kan beda, ini kan kan besi tiang ini. Stainless. Sama bahan simbal kan beda. Oh, stand. Iya, standnya. Tampoli bisa. Kalau pakai Sunpoly bisa tuh. Cuman gua sih belum pernah coba ya. Cuma kalau emang lo pengen Lebih aman sering dilapin aja. iya, sering dilapin habis main aja. lap, Habis main lap sama jangan sering kena air tuh. Itu korbannya tuh ini gua stand gua. Soalnya kerokan. Kenapa kok bisa kena air? Hujan-hujanan gua kan naik motor. Ya Allah. Stand gua enggak gua bungkus bekarat. Pakai Sunpoly bisa tuh gas atau ke tempat tukang motor krom ulang tapi nggak usah yang sampai mengkilat banget biar nggak terlalu mahal. Iya. Satu kali celup aja gitu. Yang penting karatnya ketutup gitu aja sih. Menurut Ya, gue. jawab ya. Udah ya, jawab ya. Aman ya, mantap ya. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Oke, lanjut Les. Lanjut. Sekarang gua mau nanya, tadi apa namanya? Ozon. Ozon. Nah, ya. Sebenarnya bukan ozon. Ini dibilangnya apa ya? Jebol. Bukan. Sebutan ininya. Bentar Apa? dah. Terlalu kepukul. Ozon itu kan salah satu brand dari Sabian kan. Namanya Ozon. Apa sih? Modelnya. Tipe apa ya? Apa sih bahasanya? Tipe simbal bolong gitu ya? Iya. Bukan. Tadi dulu gue lagi. Maksud gua dia tuh kenapa bolong-bolong? Kan begini aja bisa gitu. Ya kan buat beda soundnya. Lo cobain Soundnya aja yang bolong sama yang enggak. Nambah ornamen dia tuh. Ya maksud gua kenapa? Gua bukan drummer, Bang. Tunggu, Jadi gua mau ngasih tahu sebutannya. Iya, sembari nyari gitu. Maksud gua kan ada yang begini biasa aja gitu. Coba nih yang biasa gua pukul ya. Ya. Oh, venting. Venting. Ya, ini namanya kayak gini disebut venting. Venting. Kalau ya venting atau Apa dia kalau ini gua sebagai orang awam lebih bright aja sih dia. Wah, ada ambience. ya ada ambience sustainnya pun lebih Sustainnya panjang. lebih panjang bener. Swas kayak gitu. Beda-beda suaranya. Lu nyobainnya beda-beda, gua jadi nggak yakin nih sama jawaban. Swas. Coang. Enggak, coang. Temennya bebek tadi. Coang ini simbol gua tadi. Iya.
Ya, ada ornamen sound yang berbeda di situ dengan dia dibolongin. Cuman gue pesenin buat teman-teman di rumah, kalau lo drummer yang memang full power banget, mainnya galak banget, Jangan pakai jangan blok kayak ginian. karena Cepet sobek. gampang sobek ya. Gampang sobek. Ini bakal lebih rentan sobek, Pak. Karena dia udah bolong di mana-mana. Karena memang dia fungsinya bukan untuk dihajar terus-terusan. Dia hanya sound effect. Oh. Karena dia bunyinya beda sama crash pada umumnya. Sama medium crash atau thin crash. Dia ada efek, ada sound yang berbeda di situ. Karena tadi lo pukul, cang. Nah, beda lagi tuh tadi yang main pertama. Konsisten lah, Pak. Iya, cang. Susah kan ngungkapin pakai mulut, susah. gitu. Gitu loh. Terus apa lagi nih? Nah, Ada itu pun termasuk paku-pakunya nih. Ya, Nih guys, ada paku-paku. ada paku-pakunya, lihat gak? Nah, itu, nah. Coba kamera ke sini deh. Kamera Instagram. Nih. Ini unik nih. Ini gue baru lihat. Jadi dia simbal apa ini, bukan paku lah ya. Bukan kayak Paku bumi. Paku bumi. Nika lu. Apa ini, Bang? Maksud gua ini Ya. namanya Swiss knocker. ya itu kali nokernya itu dibilang itu. Ini ya ininya. Iya, iya. Nah, Dia ada ada efek-efek. ada efek kayak besi ketemu besi. Nah, Kercing gitu. Cik, itu kan beda Bang. Iya, ini bahannya apa coba? Besi kan? Kayak besi tipis. Bukan plastik. besi Besi, nih, besi. iya. Kayak paku. Pas dipukul awas tangan lo. No. Ada ada getaran besinya yang diadu sama logamnya itu. Gitu. Jadi swing. Tuh, masih loh ini. Masih. Sustainnya Panjang. panjang. Sustainnya panjang banget. Soalnya ini pakai pedal, ini gue injak. Harus gua ngopi dulu lah. Ya, sikat Bang. Ada Guys, pisang ngopi goreng, guys. boleh. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak di sana? Ya, boleh. Mungkin ada. Ada nih yang mana? Pak, kalau simbal robek apa bisa disambungkan? Waduh. Waduh. Kalau bisa bagaimana caranya? Repair simbal itu iya. Senang 5. Kalau robek ya mendingan gak usah disambung karena nggak ada juga sambung. Paling kalau Lagi gitu. Worth it gak sih? Enggak lah. Jelek ya. itu langsung ngeganggu soundnya, sound dong. ngubah sound. Mendingan dicoak aja sekalian. Apa sih bahasa bagusnya coak tuh apa ya? Coak. Itu bunyi simbal yang ini, guys. Bukan. Dicoak dia ke tukang bubut ya? Apa sih? Yang tukang coak, tukang las tuh bisa tuh ngecoak simbal tuh. Aja gitu. Ya, bagian Oh, jadi malah dipotong. Iya, bagian sobeknya Oh, dipotong. lebih baik begitu. Lebih baik begitu. Ketimbang Misalkan dia retak sini nih. enggak, misalnya Set. retak di sini nih, Retak. dikit nih. Set Terus? segini. Potong aja segini, ambil dikit. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Oh, beda kalau misalkan udah panjang begitu. Oh, kalau udah panjang begitu ya mendingan diakalin buat wassalam lah itu wassalam lah ya. Kalau udah agak panjang, kalau masih mau lo pakai atau masih sayang, diakalinnya jadi sound effect aja. Kan pasti beda bunyinya dia. Yang masih rapet, yang masih bagus sama yang udah retak tuh pasti ada perbedaan sound. Ditumpuk ya dengan simbol lain, buat jadi sound effect lagi. Pasti ada Diakalin, perbedaan bisa sound. diakalin lah, Iya, bisa masih bisa diakalin. diakalin. Dilas bisa nggak dilas katanya tuh? Dilas Nggak bisa. enggak Sayang. sayang. Langsung mati itu Bu sustainnya. Merubah sound. Langsung jadi nggak enak kalau lu lelas. Pilihannya kalau saran gua mendingan dicoak sekalian atau ditumpuk dengan simbal lain biar buat jadi simbal efek yang lain gitu. Jadi stuck. Heeh. Ada lagi? Gitu. Dari tadi pertanyaannya lebih ke cara merawat ya. Cara ngerawat, iya. Padahal gua nggak pernah ngerawat simbal gue takinnya gitu. Gue jadi nabur rokok. Padahal abis ini mau gue tanya nih. Gimana cara lo merawat simbal? Lu begitu ngomongnya. Males gue nanyanya. Enggak, bercanda doang gua. Canda. Berarti jadi gue nanya nih. Jadi. Anggap aja tadi nggak ada apa-apa teman-teman. Iya, canda doang gue. Kelihatan ya males. Udah nggak ada nih. Ada Gue mau lagi? nanya nih soalnya. Lanjut. Iya, yang tadi. Gimana cara lu merawat simbal lu? Simbal Wah. itu apa aja sih? Banyak. Simbal gua pakai Coba sebutin. sebut merek nggak apa-apa ya? Apa? Apa ya, Bu? Aja sebutin. Gua pakai Alpha Paiste. Kok lu sebut merek sih?
Katanya nggak apa-apa. Iya, silakan lanjut. Hai Alpha. Tuh. Hai Paiste. Iya. Iya, kali aja ya Kali ya. rezeki. Ya, gue pakai Alpha Paiste dari 2011 sampai sekarang. Seakan-akan lu setia sama Paiste gitu. Dibilang setia, Lu Nggak. kode kan? nggak juga, enggak. Jujur lah. Bukan mau jadi penjilat gua, cuman ya Ngaku boleh lah. Ngaku aja lah. Tapi enggak, gua suka soundnya. Karena Tapi itu crash atau apa? crashnya. Itu crash. Gua 16, 17, 18 gua pakai Alpha Paiste. Yang 16-nya tin, 17-nya trash, 18-nya medium. Ride gua juga pakai Alpha Paiste 22 heavy ride. Itu. Satu set ya itu ya. Hampir satu set. Terus Tapi beda tipe ya, tapi sama-sama Alpha gitu. Apa tadi nanya apa? ada lagi? Ya apa gear lu? Oh. Gear simbal ya, kita bahas Iya. nih, gear simbal Hi aja. hat gua Sabian Sound Gear. Pro Sound. Pro sound. Pro Sound 14, 15. 14. Terus Splash gua yang 6 Evolution. Aduh, Evolution apa lagi namanya itu? ini kayaknya udah tahun jebot kayaknya ya. Iya, simbal lama, tapi enak banget tuh suaranya. 6 in. 6 in. 6 in. Paling segini 6 in ya. Kecil 6 in seginilah ya. 6 in. Aduh. Mereknya tuh pernah ada di sini nih, pernah dijual dulu di sini. Cuma gue lupa mereknya. Apa? Nebule. Bukan, atau lagi apa? Kelas mid rank. Nebula terus. Stuck. Bukan, STAGG. bukan. Bawahannya lagi. Kelas yang sama. Apa? Apa sih? Ah, lu jangan gitu, gue jadi lupa kalau begini. Gue lupa. Ya pokoknya itulah ya. Pokoknya itulah. Terus apa lagi? 10-nya 10 apa nih? Splash lagi. Splash. 10-nya simbal lama juga tuh. Nyebutnya susah gua. Skolatiak apa gitu. Itali punya. Dulu dia barengan sama ini. Numero uno. Iya, nomor 1. Dulu dia barengan sama trennya barengan sama brand, kalau pernah lo lihat simbal yang UFIP UFIP, nggak tahu kan lu? Kagak. Ya mungkin teman-teman sana ada yang tahu apa sih, lihat tulisan Crash itu ada tulisan UFIP, nah itu barengannya sama dia. Skolatiak, susah namanya. Pokoknya Tulisannya udah hilang, udah lama banget tuh. apa tulisan hilang ya? Iya, sampai tulisan hilang 10 in, dan itu masih gua pakai, itu enak. Dah. Apa lagi? Terus China's gua udah gua jual waktu Covid, nggak bisa makan, Pak. Udah. Sedih, Pak. Jadi Coba sedih. setel lagu River Flows in You. Kalau bisa dijual berapa itu? Chinese gua udah gua jual, sekarang gua pakai enggak ada Chinese. Menil gua stuck pakai HCS 14, lumayan lah buat lucu-lucuan. Kenapa China dijual, Pak? Gak bisa makan, Pak, waktu Covid. Jadi gua jual. Nyambung hidup ya. Nyambung Itulah. hidup. Tepuk tangan lu untuk para musisi kita. Ya, teman-teman di luar sana yang Gila, gue survive saat Covid. Respect banget. Luar biasa kalian, Para guys. musisi-musisi Indonesia ini survive semua, alhamdulillah. Ya. Walaupun Next. sampai menjual next ya. Nangis, takutnya nangis Bapak ini. Nanti nangis, Pak. mengingat Sedih. Itu, iya. Aduh, terus dari di antara simbal-simbal yang tadi lu sebutin, yang mana yang favorit lu, Bang? Yang Crash-nya dulu dah. Ya, yang rutin gue bawa ya Tin Crash Alpha Paiste 16. Itu 16. rutin gue bawa. Pasti lu bawa itu ya? Pasti gue bawa. Kenapa? Emang dia karakternya seperti apa dia? Apa ya? Kalau bisa lo definisikan. Sustainnya nggak terlalu panjang. Soundnya tuh kayak cocok aja buat ke all All genre. Kalau menurut gua ya, ini sih kan selera gua ya gitu loh. Kalau menurut gua kayak gitu, cocok aja. Dan yang gua suka ketika lagi musik masih sepi, ketika gua ambil desnya itu enak aja gitu, pas, nggak terlalu berisik, nggak terlalu bising gitu. Ini bukan berarti teman-teman di luar sana yang ngedengerin gua harus pakai 16, enggak gitu juga. Selera masing-masing. Baik lagi nih sharing. Nah, ini sharing. Kalau gua pakai itu, selera gua yang nggak terlalu berisik tapi soundnya mewah. Paiste, hai. Tuh kan. Gue udah yakin nih pasti orang kode dari awal. Tapi ya boleh kali gitu. Kontak ke saya aja baru ke dia gitu. Oh gitu. Jadi lewat saya dulu. Iya. Nanti ada persenan. Potong agent ya, baiklah. Aduh, ya itulah apa tadi? Simbal favorit Alpha Paiste. Bukan favorit sih yang gue punya.
Habis mau beli yang di atas itu. Ya, maksud gua yang dari yang lu punya nih semua. Ya, yang Dari sering gua pakai yang itu. yang gacuan lu lah. Iya, gacuan itu gua ya. Sama 18 yang mediumnya sih. Duh, ngopi ya. Ngopi nggak ada rokoknya Sebenernya- gimana gitu. Gua nggak ngopi bang sebenarnya bang. Tapi ada disuguhin cuman kopi. Cuman ada lu ngopi, gua harus ngopi. Ya. Bentar lagi. Lu minum apa? Gua minum bang. Bentar lagi ke toilet. Jangan buka kartu lah. Oh iya bang, mau nanya nih bang. Apa lagi tuh? Kalau apa ya beda. Maaf ya perutku. Kan ada tuh stress. Ah, ngomong apa sih anda? Nah itu pergabungan suara atau Yang tadi. punya karakter gimana sih itu? Iya, yang jelas kayak kalau Ada nih yang crash pure gitu, Bang, crash gorengan. bener, crash Iya. gitu. ya sama kayak tadi di awal gue bilang, lu terlambat datang ya. Iya. Kemana anda? Hah? Mau sampai kapan seperti ini? Iya. Ya, kayak di awal tadi gue bilang, simbal itu ornamen yang luas dan banyak di sebuah set drum ya. Kayak tadi pertanyaan lo ada yang crash apa tadi? Crash stress segala macam. Ya, semuanya itu masuknya ke sound effect. Kalau yang nggak sound effect-nya? Yang enggak sound effect-nya yang just crash doang, crash medium doang atau crash doang. Itu bukan Mereka mendesain untuk menjadi multifungsi gitu loh. bukan masuk ke kebutuhan sound effect kayak sudah trash, kayak sudah apa lagi ya, nih kayak gini crash yang bolong-bolong kayak gini sudah jenisnya tuh ke sound effect. Dan dia punya karakter yang beda-beda tergantung brand, tergantung harga juga sih, memang nggak bisa dibohongin, tergantung itunya juga. Kalau lu nanya perbedaannya apa, sulit gue ngeceritain cara perbedaannya karena lu harus pukul sendiri, harus bandingin sendiri brand A sama brand B. Misalnya kayak nih Nebula yang bolong-bolong gini sama Nih yang bolong-bolong juga nih. sama Sub Senten itu atau sama Sabian Ozone itu kan sama-sama bolong-bolong. Tapi kan beda-beda. Saya beda-beda soundnya. Kalau ditanya gimana bedanya, ya lu mesti pukul dua-duanya. Nggak bisa gue ceritain karena ada kuping lu sendiri yang denger. Kalau gue bilang ini lebih bagus, menurut lo enggak kan nggak Tidak ada mutlak, tidak ada Iya. hukum. Maksudnya apa sih bahasanya? nggak ada hukum wajib yang harus lo ikutin dari apa yang gue sampein gitu. Semua sebenarnya selera aja itu. Kalau misalnya Nebula bagus ini menurut gue, ketemu simbal yang bolong-bolong kayak gini lain yang harganya di atas dia, tapi menurut gua enggak. Tapi menurut lo bagus gitu. Nggak bisa dipaksain juga kayak gitu. Itulah indahnya musik. Iya, nggak bisa dipaksakan Apapun semuanya. Adil. Iya. Gua nggak bakal komen apa yang disukai oleh Bang Komeng. Bang Komeng pun pasti akan komen apa yang gue suka gitu. Makanya ngeselin nih orang. Enggak. Maksudnya kita adil gitu. Kita Iya. nggak mungkin menjudge apa selera lo semua gitu. Brand A bagus, brand B bagus, brand C. Wah, enggak enakan ini, enggak Nggak usah gitu. tipe deh, brand deh. Iya. Misal lo pakai brand A, gue brand B, kita nggak ini. Enggak bisa kayak gitu karena kalau gua pun pribadi kalau gua milih simbal, gua mesti pukul. Pukul simbalnya. Iya, mesti pukul simbal ya. Meskipun gua lihat review-review di YouTube atau mana, atau gua nonton band siapa gitu, temen gua lagi main, gua tetap nggak mau. Gua harus Nggak ada, puas, nggak puas. gua harus ada di drum set itu atau ada di sebuah drum set, dan gua pukul tuh simbal. Lebih bagusnya lagi dicampur sama drum set lainnya ya. Kayak misalkan dicampur sama snare, coba. Iya, coba Campur sama tas. kick gitu. Iya. Gua cobain dulu. Gua rasain dulu soundnya kayak gimana nih, anaknya gimana gitu. Gua nggak mau denger dari orang, nggak mau denger dari mulut orang. Gua lihat dari YouTube. Wah, soundnya bagus nih. Emang pasti selalu bagus. Bagus lah. Pasti selalu bagus. Apa yang dijual di Orang udah mix. internet itu pasti selalu bagus. Kalau gua lebih suka berdiriin, gua pukul. Kamu langsung ya. Nah, pukul pun gua kadang-kadang masih nggak puas. Gua harus main. Yang Gitu. lu pukul simbalnya emang waktu itu. Ya, salesnya lah. Gitu. Tadi sebenarnya gue udah pancing itu, Bang. Cuma mungkin lu nggak ngeh. Nah. 5 menit kemudian lu baru ngeh. Nah, alhamdulillah. Ada. Tapi salesnya Terjawab. nggak apa sih bang Google. Kalau salesnya dia. Emang harus gua. Kan bisa lu. Iya. Jangan. Ada pertanyaan lagi? Ayo dong, tanya lagi dong. Mumpung ada Bang Komeng. Mungkin iklan
kalian promosi untuk yang ada di Chicks. Oke. Gua mau promosiin ada acara apa aja di Chicks Musik. Oh, silakan. Sambil Bang Komeng juga terlibat tuh. Lu jangan salah lo, gue gini-gini sama dia. Nih. Apa aja, Bang? Pakai ini. Jadi di Chicks Musik ini guys, karena kita lagi berulang tahun. Bisa nggak Pak nggak deket mic? Kan Iya, kesono gue nyambungnya. kecilin. Nyambungnya kesono. Iya. Kan Gua kan juga jadinya. mau lihat. Ketahuan jadinya kita. Sampai mana gue tadi ini? Sampai mana gue ya? Oh iya. Karena kita lagi berulang tahun, maka Chicks Musik mengadakan birthday sale yang mana kita ada. Bisa diem nggak lo? Gue lagi enak-enak. Tolong usir. Gue lagi enak-enak jualan nih. Oh, oke. Lu bikin gue lupa juga lo. Kita lagi ada birthday sale selama bulan Oktober ini ya. Karena Chicks lagi berulang tahun. Ini Gear Fest ini namanya. Yes. Promonya ini judulnya Gear Fest. Jadi ini sale discount up to 50% guys. Chicks Musik. Luar Jadi biasa. kita Komeng. jadi jadi kita nraktir kalian Apa tuh? melalui diskon Bang, ada sale. Semua. Ada piano, ada gitar, ada drum, ada Kapan? Bulan apa? bulan ini. Bulan ini. Belanja kalian. Selama Oktober. Selama Oktober. Mas. Yang kemarin MC Sonor ya? Nggak usah gitu. Nah, ini gue mau promo kita berdua dulu nih, ntar ya. Hi. Lalu yang terdekat ada singing contest. Stop boros pangan. Nih, Stop. Logo begini Bang. Kapan tuh, Bang? Gondrong? Ini acaranya Sabtu besok tanggal 7 Oktober. Jam? Jam 12 siang. Wah. Ini ada gestarnya ada Madena. Jadi ini biasa lomba vokal. Ya, gua juga mau ikut Ini- sebenarnya tuh. Ini didukung oleh Badan Pangan Nasional. Luar Tepuk tangan biasa. dulu. Ore. Mana Komeng Suban? Lalu ada acara nguber drummer Bang. Ini coaching klinik. Ini tour nih ya, di mana-mana ada ini. Ya. Yang terdekat ada tanggal 13 Oktober di Jakarta, di Bandar Kopi Jakarta tuh. Harga tiket masuknya cuma Rp200.000. Ada Jen Pialisa dan Rayendra Sunito. Weh, tepuk tangan dong. Kak Jen. Mantep Love nih. you, Kak Jen. Nah, ini adalah puncak acaranya guys. Ini ada Chicks Drum Camp. Nah, Ya. ini harus diangkat ini harus diangkat. MC siapa, Bang? Ini kapan nih? Ini tanggal 25 November. Ya. Startnya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Wow. Ini adalah coaching klinik ya. Isinya ada Dr. Dodon, ada Hendy Gigi, ada Yo Iqbal, ada Putra Burger Kill, ada Bowie GBS, dan ada Kenny Eliezer. Oh, luar Ada biasa. penampilan juga dari GGC Percussion. Ini adalah murid-murid Chicks Musik. Ya. Dan yang paling penting adalah MC-nya kita berdua. Tepuk tangan dong. Subanaan orang. Kok nggak ada tepuk tangan ya? Nggak ada tepuk tangan. Coba lihat itu. Udah serius gue ini, nggak main-main. Kayak ini jadi. Bang, tepuk tangan buat kita berdua. Bang. Yo. Nggak ada yang tepuk tangan. Lanjut. Gitu. Jadi jangan lupa datang. Pokoknya cek di Instagram kita. Di situ lengkap jadwal event-event kita ya. Jangan sampai ketinggalan, guys. Luar biasa. Udah jam 5, Mas. Lu kenapa sih motong-motong gue syuting gini? Asik. Kepret banget lu. Gitu. Udahan nih? Dimakan orang. Hah? Udahan? Tadi Mas Boy masuk. Ngapain? Ya udah, lanjut. Tapi enggak jadi lu dimakan. Terus gue gimana nih? Nggak boleh. Gue nyewa 2 jam loh ini ruangan ini. Masa nggak boleh? Boleh. Boleh ya? Gimana, Mas? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang mau ditambahin. Gini Bang, gue mau lu kasih pesan-pesan untuk drummer-drummer kita yang baru mau mulai ke dunia musik nih. Apa pesan-pesan lu? Untuk apa? Beli simbalnya. Nggak secara as a drummer aja. As a drummer ya, pesan gua buat teman-teman atau adik-adik di sana yang baru terjun atau baru mulai belajar. Pesan gua Pisgor. Pisgor. Orang mau ngomong dipatahin Pisgor. Iya. Ya, pesan gua adik-adik yang lagi sedang belajar drum atau masih cari jati diri di dunia drum. Ketika kalian milih sebuah kesukaan kalian suka sama drum, pesan gua jangan tanggung, kecebur aja sekalian.
hasilnya nanti nggak ada yang tahu. Kelak kalian bakal jadi apa juga nggak ada yang tahu. Maksud gua ketika orang tua kalian sudah membiayai kalian untuk belajar drum tadi manapun itu ya, gitu. Kecebur sekalian, belajar bener-bener. Dikasih materi sama instrukturnya, dengerin sampai rumah diulang lagi. Tolong serius gitu ya. Tolong serius, jangan jadi cuman lu pada bercanda-bercanda aja gitu loh. Sayang, kasihan uang orang tua lo. Apapun itu ya, maksud gua entah gitar, entah bass pun, Apapun lah ya. apapun. Kecebur sekalian. Kelak nanti lu pada dewasa nggak ada yang tahu jadi apa. Tuh, dan khusus untuk drummer apa ya? Pesan gue enggak, gue takut nyinggung sih kalimatnya. Nggak enak gue, nggak salah. Pokoknya khusus buat teman-teman drummer sana yang session player atau anak-anak kafe, anak-anak reguler atau adik-adik yang baru mulai belajar, tetap rendah hati, tetap banyak sharing. Nanya-nanya sama yang lebih tua, sama abang-abang, nanya atau sharing bukan berarti menggurui atau digurui, enggak, sharing aja, nanya-nanya. Dan kadang-kadang pun berbagi pengalaman gitu aja sih kalau dari gua sih. Oke, tepuk tangan lu untuk Bang Komeng. Pokoknya itu adalah pilihan kalian gitu. Ya, Di saat kalian memilih untuk menjadi as a musisi. drummer, ya. Kalian itu hidup itu adalah pilihan, teman-teman. Betul. Jadi apapun yang kalian pilih tolong lakukan dengan serius gitu. Dakwah dengan baik dan serius. Jangan nyita waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Kalau lu pada nggak serius tuh mendingan nggak usah sekalian. Kalau menurut gue, Mendingan keluar. keluar lu. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya dari kita. Ya, sip. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen-komen dan sudah nonton kita. Thank you. Sampai jumpa di BMC minggu depan. Yes. Gue Ales pamit. Gua Sebentar. ada. Minggu depan bukan BMC. Apa Oke, itu? minggu depan ternyata bukan Ada BMC. sales ngos-ngosan. Oke, minggu depan berarti sales ngos-ngosan. Ya, pokoknya gitu disita. Di situ kita. Bakal bener-bener Gitu disita, di situ kita. promosiin barang-barang yang bakal kita sell. Ya, Wow, oke. luar Pokoknya biasa. nanti barang-barang sale bakal kita live ya. Ya. Oke. Ya. Dah, gitu aja. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dung. Ada musiknya dong? Deng gedeng deng deng dedeng deng deng dedeng deng deng piskor deng gedeng deng deng gedeng gedeng.